Halo sahabat motovlog, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Asal Vlog. Oke, hari ini kendaraan cukup lumayan ramai ya, karena sebentar lagi sudah menginjak Hari Raya Idul Fitri. Kurang lebih 3-4 hari sudah menginjak di Idul Fitri, dan pastinya di sini banyak sekali masyarakat yang pulang kampung ke halamannya karena menjenguk saudara, berkumpul dengan keluarga, sudah lama tidak berjumpa gitu ya. Dan pastinya hal tersebut membawa kendaraan dari kendaraan roda 4 sampai kendaraan roda 2. Yang saya lihat-lihat di berita juga banyak sekali orang mudik dengan kendaraan roda 2 ya. Walaupun hal itu cukup resiko, tetapi banyak sekali karena sudah menjadi hal budaya masyarakat ketika sudah mepet dengan Hari Raya Idul Fitri pasti mudik. Macet itu hal yang sudah biasa. Dengan perjalanan pastinya yang cukup jauh dan pastinya harus memperhatikan kendaraan itu baik atau tidak. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit tips buat kalian yang ingin pulang mudik ke halamannya masing-masing dengan jarak tempuh yang cukup jauh, yaitu harus dicek kendaraan-kendaraan sebelum kalian memang pulang ke halamannya masing-masing biar tidak terjadi kendala ketika di perjalanan. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus mengecek kondisi busi motor ya. Nah, ini yang paling penting yang kalian harus pahami. Busi motor sangat berpengaruh di bagian mesin karena ini pengapian yang utama ya. Cek sendiri sebelum kalian berangkat pulang ke kampung untuk keadaan apinya, percikannya bagus atau tidak, terus hal-hal yang lainnya masih kualitasnya bagus atau tidak. Diusahakan juga untuk jangka usia busi tersebut kurang lebih 8.000 km untuk motor ya. Nah, kalau kalian tidak tahu silahkan langsung bawa saja ke bengkel resmi biar orang yang mempunyai teknik di bagian motor itu tahu sebelum kalian itu berangkat pulang kampung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cek bagian fan belt atau rantainya ya. Ini juga sangat berpengaruh untuk kalian. Cek juga usia rantai atau fan belt kalian, apakah sudah haus atau tidak, cengkramannya sudah tidak bagus atau tidak. Silahkan dicek kembali. Untuk fan belt sendiri itu kurang lebih di kisaran kilometer 24.000 sudah harus ganti fan beltnya ya. Itu khusus yang matic. Untuk yang rantai silahkan disesuaikan sendiri. Kalau misalkan sudah haus gearnya dan lain sebagainya, bisa langsung diganti biar tidak terjadi kendala sesuatu di jalan ya, atau bahkan sampai putus dan tidak ada bengkel di sekitar kalian, itu akan menyusahkan kalian sendiri. Terus yang tips yang ketiga adalah kalian harus cek kondisi rem di bagian motor ya. Depan belakang juga harus kalian cek. Rem ini sangat berpengaruh, tidak dipungkiri di kendaraan kita berjumpa dengan kendaraan-kendaraan yang lain, banyak juga yang mengalami kecelakaan karena insiden yang tidak bagus ya. Juga karena rem yang tidak pakem menghasilkan atau mengakibatkan terjadinya juga kecelakaan ini. Nah, hal itu kalian harus cek kembali sebelum kalian mudik ke kampung halaman, yaitu dengan cara dicek atau dilihat apakah rem tersebut masih tebal atau sudah tipis, sudah sampai terkena besinya ya. Apalagi kalau kalian sampai lupa kena besi terus akan mengakibatkan fatal dan haus, remnya blong kayak gitu ya. Nah, ketika direm kok malah nggak bisa ngerem, nah itu karena remnya haus karena sampai kepanasan. Nah, itu juga harus dicek terlebih dahulu. Kalau kalian tidak paham, harus kalian bawa ke bengkel ya, biar tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan. Itu adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah cek ban ya. Nah, ini juga berpengaruh. Cek tekanan ban kalian apakah sudah bagus atau belum, karena ketika bagian ban atau tekanan ban di kendaraan kalian tidak bagus akan terjadi oleng ya, atau tidak stabil yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Untuk tekanan ban sendiri saya rekomendasikan atau saya pernah lihat di web, standarnya adalah untuk tekanan ban yang bagian depan itu 29 dan untuk tekanan ban bagian belakang adalah 33. Apalagi yang kalian berboncengan dan membawa anak-anak kecil, itu juga harus berhati-hati dalam mengecek terlebih dahulu kendaraan kalian. Kalian juga bisa cek keadaan bannya sudah mulai haus atau belum. Bisa kalian lihat di bagian sini sudah mulai menipis ya. Di sini kalian bisa memantaunya. Ketika sudah tipis banget langsung diganti saja. Kalau misalkan masih tebal ya silahkan bisa dipakai ya, tapi tetap hati-hati. Itu
tips yang keempat. Tips yang kelima adalah cek bagian oli. Nah ini ya, ini berpengaruh di bagian mesin. Oli sangat berpengaruh ketika kalian berkendara di motor ya. Kalau menurut saya pribadi, silakan rutinitas diganti di kilometer 2000, diganti di kilometer 2000 itu diganti. Tetapi di standarnya memang diganti di 4000 km. Nah itu ya, silakan dicek kembali karena oli sangat berpengaruh. Nanti akan terjadi sesuatu di mesin, akan terjadi overhead kalau misalkan oli yang harus sudah diganti itu tidak diganti-ganti. Silakan langsung dibawa saja ke dealer yang terdekat biar ketika kalian saat pulang mudik itu tidak terjadi kendala sesuatu yang tidak diinginkan, apalagi yang biasanya macet ya gitu ya. Tips yang terakhir yang keenam adalah cek keseluruhan lampu ya. Nah di sini juga berpengaruh sekali saat kalian berkendara, yaitu lampunya, lampu utama, lampu kota, lampu belakang, lampu rem juga sangat berpengaruh, harus kalian cek, harus sesuai standarnya. Lampu rating kanan kiri juga harus kalian cek kembali apakah masih normal atau tidak. Nah itu ya, karena ketika kalian lampunya mati nanti akan mengganggu kendaraan yang lain, apalagi ketika kamu terjadi agak rem mendadak, lampunya tidak nyala. Nah yang motor di belakang tentunya kaget ya, karena tidak ada rambu-rambu lampu merah dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kalian juga cek kembali bagian lampu-lampu sekitar. Mungkin itu saja untuk 6 tips yang direkomendasikan dari saya. Semoga bermanfaat. Yang kalian pengen pulang mudik semoga diberi kelancaran dan sampai rumah dengan selamat. Apalagi yang membawa kendaraan motor, yang membawa anak-anak lebih dari 2 anak ya, itu juga sangat resiko, tetapi juga banyak sekali yang membawa motor seperti itu. Semoga diberi keselamatan, kelancaran, dan bisa bertemu dengan keluarga di Idul Fitri di bulan Ramadan suci ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan untuk tips-tips yang kalian harus cek kembali untuk kendaraan roda 2. Semoga bermanfaat. Sekian dari Asal Motovlog, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.